orang-orang muslim yang fakir, orang-orang muslim yang fakir akan masuk surga qabla aghniyaihim, lebih dulu daripada orang-orang kaya yang muslim, bi arba'ina kharifan, 40 tahun lebih dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu pimpinan PRK Syariah, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan jemaah salat Asar Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada beda antara kulit hitam dan kulit putih, kaya, miskin, orang kota, orang kampung, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Orang kaya kalau dia takwa, dia mulia. Orang miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia pun mulia. Orang yang kerja di ruang ber-AC, di gedung yang tinggi, kalau takwa kepada Allah, dia satu orang yang mulia. Satu orang yang kerja memungut, memulung, kutip-kutip botol, tapi kalau dia takwa kepada Allah, dia pun mulia di sisi Allah. Kulit hitam, kulit putih, kalau mulia, kalau dia takwa, dia mulia. Orang kota, orang kampung, kalau dia takwa, dia mulia. Sebaliknya hadirin hadirat, tuan-tuan puan sekalian, siapa saja yang tidak mau bertakwa kepada Allah, maka dia pasti hina. Orang kaya tidak mau takwa pada Allah, tidak mau taat pada Allah, maka dia hina. Orang miskin, kalau dia tidak takwa pada Allah, apa jadi? Hina juga. Sudahlah miskin, tidak pula takwa. Dua kali hina. Maka masuk dalam rukun khutbah, nasihat khatib apa? Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kalau kita di sekolah dulu, di kuliah dulu, kalau ada apa-apa syarat untuk pejabat, selalu nomor satu itu apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pun masuk indikator pengukuran. Kajian kita pada sore ini, kita akan membahas tentang bagaimanakah kedudukan saudara kita sesama Muslim. Bahwa tidak ada bedanya miskin, kaya, pejabat, rakyat, kecuali yang membedakan apa tadi? Ketakwaan.
Sekarang kita dengar sama-sama, kita hayati, kita camkan sama-sama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak merendahkan siapapun orang Islam yang lain. Kita mulai dari hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2355. Kalau sekiranya ini sudah pernah saya bahas, saya sampaikan, berarti ini mengulang. Kalau belum pernah dengar, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang akan menambah sifat takzim, memuliakan kepada sesama saudara muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah. Orang-orang muslim yang fakir, orang-orang muslim yang fakir akan masuk surga qabla aghniyaihim, lebih dulu daripada orang-orang kaya yang muslim, bi arba'ina kharifan, 40 tahun lebih dulu. Orang-orang fakir yang muslim masuk surga lebih dulu 40 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya yang muslim. Berapa selisihnya? Bukan 4 hari, bukan 4 bulan. Berapa? 40 tahun. Satu hari akhirat berapa tahun dunia? Kali 40, hitunglah sendiri. Nanti pakai kalkulator hitung. Orang muslim yang fakir akan masuk surga 40 tahun lebih dulu daripada orang-orang muslim yang kaya. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis Imam Tirmizi juga, tapi beda nomor, ini 2353, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya. Orang-orang fakir akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya yang muslim, selisih waktunya bi khamsimi'ati amin, 500 tahun. Allahu Akbar. Nisfi yaumin, setengah harinya akhirat, 500 tahun. Dalam kitab ini ada penjelasan. Hadis yang pertama itu selisih orang miskin orang kaya masuk surga 40 tahun. Hadis yang kedua tadi 500 tahun. Kedua hadis di atas dapat digabungkan pemahamannya bahwa jangka waktu 40 tahun itu berlaku bagi orang fakir yang tamak dibandingkan dengan orang kaya yang juga sama-sama tamak dengan harta. Sedangkan jangka waktu 500 tahun itu berlaku bagi orang fakirnya zuhud dibandingkan dengan orang kayanya yang tamak cinta dunia. Itu yang membedakan. Menurut penjelasan dalam kitab Jami'ul Usul. Okey, ada 40 tahun, ada 500 tahun. Maksud saya, hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita ternampak di komplek kita, di perumahan kita, di kampung kita ada orang miskin, tapi dia taat kepada Allah, tolong jangan dihina. Tolong jangan direndahkan. Kalau ada guru dari anak-anak kita di sekolah pakai sepeda motor, tuan-tuan pakai mobil mewah, rumah mewah, tolong guru dari anak kita di sekolah atau guru mengaji dari anak kita yang kita nampak hidupnya sederhana, tolong jangan ada terlintas di hati untuk merendahkan. Apalagi kalau terucap kalimat merendahkan, jangan. Apa sebab? Apa sebab? Mereka akan masuk surga jauh lebih dulu daripada kita yang merasa kaya ni. Berapa selisihnya tadi? Nak pilih mana? Nak 40 tahun ke 500 tahun? Kalau Ustaz dia pilih selisihnya 500 tahun. Nampaknya Ustaz marah betul dengan pejabat-pejabat yang kaya. Ustaz? Hadirin tuan-tuan yang mulia. Dulu pernah saya tanya di sini. Pilih mana? Nak masuk surga dulu atau lambat? Dulu saya sudah dengar jawabannya. Semua jawabannya masuk surga nak dulu. Tapi saya buat pertanyaan kedua. Kalau angket survei ni, penelitian,
Masuk pertanyaan kedua. Hidup di dunia nak kaya atau nak miskin? Semua juga kompak jawab semua nak kaya. Masuk surga nak dulu, nak lambat? Semua jawab nak dulu. Dari hadis ini tadi kita dengar, yang masuk surga dulu orang kaya, orang miskin. Orang miskin. Nak masuk surga dulu ke lambat? Sudah mulai agak ragu ni. Ragu nampaknya ni. Silahkan. Tuan-tuan, perempuan sekalian, Allah Ta'ala yang mengatur rezeki kita. Betul tak? Allah yang memberi lebih. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, satu orang sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi yang kaya. Hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya ditinggalkan. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan satu orang sahabat yang kaya juga dari kalangan Ansar namanya Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman, saya punya sekian luas kebun. Saya punya sekian banyak aset, nanti kita bagi dua. Separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Saya punya 2 isteri. Apa ujung kalimatnya? Saya punya 2 isteri. Sambung. Bukan bagi dua. Astagfirullahaladzim. Memang bapak-bapak ni kalau itu cepat. Tuan tengok, nanti mana yang tuan suka, saya ceraikan. Habis masa iddah, nikahlah dengan dia. Itu mulianya orang Ansar Madinah kepada sahabat Muhajirin. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Cukup. Yang itu saya tak perlu. Cukup tunjukkan saya di mana pasar. Ditunjukkan mana pasar, dia jual beli di pasar, balik sudah bawa untung yang banyak, tak berapa hari lepas itu Abdurrahman bin Auf pun nikah. Okay? Dalam sejarah ditulis, pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membeli kurma busuk. Tuan-tuan sekalian, logika rasional kita ni, akal sihat kita ni akan mengatakan kalau beli buah busuk untung atau rugi? Jawab. Untung atau rugi? Semua kita pasti jawab rugi. Sedang beli buah yang tak busuk, kadang belum tentu untung, apalagi beli buah busuk, betul? Dia beli buah busuk dalam hati, apakah saya kaya ini kerana kemampuan saya atau memang Allah yang memberikan kekayaan? Ini balik sesuai dengan hadis yang kita kaji ni. Beli buah busuk dengan andaiannya adalah dia pasti rugi. Setelah kumpul buah kurma busuk banyak, dia beli, dia borong. Tidak lama datang satu orang ingin membeli buah kurma busuk. Sebab kata tabib di kampung dia, obat penyakit di kampung mereka itu buah kurma busuk Madinah. Untung juga lagi. Macam mana tu? Memang Allah Ta'ala takdirkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu memang dia kaya. Tuan-tuan yang mulia, kita ni macam-macam cara nak kaya, pinjaman sana, pinjaman sini, buat agunan ini, buat agunan ini, tak kaya-kaya juga. Ada yang lahir saja sudah kaya, dapat warisan banyak. Ada. Kalau di Malaysia, saya pernah jumpa dulu, 2 bulan kerja, TKI kita Pak, sebelum COVID waktu saya masih kuliah di Malaysia. Kerja 2 bulan, tinggal di kongsi, berharap dapat beribu-ribu ringgit ni, karena 2 bulan tak digaji. Masuk bulan kedua, selesai kerja, dia akan terima duit, toke lari. Tak dapat apa-apa, coba. Ada orang kerja banyak, dapat banyak. Ada orang kerja banyak, dapat sikit. Ada orang kerja sikit, dapat sikit. Ada orang kerja sikit, dapat banyak. Coba, kerja kita sama, dibiarkan syariah, tapi rezeki kita sama atau beda? Jawab. Tu yang semua agak jawab. Beda nampak ni. Suara beda macam marah, macam dokol. Tengok kan? Allahu Akbar. Balik lagi tuan-tuan yang mulia. Jumpa orang fakir, orang miskin yang taat kepada Allah. Jangan direndahkan. Jangan dihina. Apa sebab? Boleh jadi di akhirat besok mereka masuk surga lebih dulu daripada kita. Ustaz, kenapa sebut kita Ustaz? Kaya ke kita semua? Saya berasumsi karyawan Merdeka Syariah ni semua kelas ekonominya macam mana? Kalau kami yang pegawai pemerintah dosen ni, gaji sudah disukat. Lektor 3D sekian, lektor kepala 4A sekian. Kalau di sini? Ibu-ibu pula yang jawab sama Pak. Allahu Akbar. Mau masuk surga cepat atau lambat? Jawab. Cepat. Nak kaya, nak miskin? Itulah orang kaya masuk surga cepat. Mana kita nak cari dalil itu ya? Nampaknya kita perlu telaah kitab lain lagi nampak.
Allahu Akbar. Baik, sekarang kita lanjut. Hadirin tuan yang mulia, ada amalan yang diberitahu oleh Nabi SAW yang kalau kita buat nampak amalan ini remeh, biasa saja. Tapi ini nilainya besar di sisi Allah Ta'ala. Cuba dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ustaz ingatkan Ustaz, waktu habis nanti. Ini besok dah cuti panjang lah. 24? Betul. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Libur panjang. Ini tengok wajah-wajah nak keluar kota je. Tengok dia dah tak sabar tengok ni. Okay. Tadi saya janji sampai 4:30. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 6672. Apa kata Nabi? Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Inna syajaratan kanat tu'zil muslimi. Ada sebatang pohon yang mengganggu orang Islam. Pohon mengganggu orang Islam. Faja'a rajulun. Lalu seorang laki-laki datang dan memotongnya. Faqata'aha. Kemudian dia potong pohon yang mengganggu tersebut. Ujung hadis ini kata Nabi, fadakhalal jannah. Maka ia pun masuk surga. Kata ulama, banyak jalan. Ada jalan ibadah, ada jalan akhlak. Yang ini jalannya apa ni? Akhlak. Akhlak orang Islam tu apa? Senang melapangkan orang lain. Itu orang Islam. Tapi kalau senangnya melihat orang lain susah, ini dipertanyakan. Ini apa jenis Islam jadi? Senangnya melihat orang susah. Susah hatinya melihat orang lain senang. Ini masalah. Saya minta pendapat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Apa pendapat bapak ibu tentang tanggul? Kenapa Ustaz yang kopi merah itu senyum? Kenapa Ustaz? Kenapa? Depan rumah Ustaz banyak tanggul kan? Apa pendapat bapak ibu tentang tanggul? Nih saya ulang nih. Ada sebatang pohon yang mengganggu orang Islam. Lalu satu laki-laki datang, dia potong, kata Nabi, dia masuk surga. Kenapa pohon tadi apa? Menghalang. Boleh jadi pohon ini, kalau kita asumsikan pohon tumbang, dipotong sehingga jalan kembali menjadi lapang. Kata Nabi, fadakhalal jannah, masuk surga. Apa pendapat bapak ibu tentang tanggul? Kalau sebut polisi tidur nanti marah Pak Polisi dengan kita. Saya tak sebut Pak Polisi. Ini live ke apa nih Ustaz? Ini sampai ke Polda, ke Polresta, kena panggil pula saya nanti. Apa polisi tidur pula namanya? Satpam tidur ke security tidur? Kenapa harus polisi pula? Yang lain lah. Kira-kira macam mana? Tanggul termasuk yang mengganggu jalan tidak? Jawab. Kata yang punya mobil mengganggu. Kata yang rumahnya tepi jalan yang tak punya mobil, tak mengganggu. Macam mana tu khilafiyah berarti? Kalau boleh saya berpendapat, kalau nak buat tanggul juga, ikut pengalaman kami di Malaysia, buatlah yang landai. Apa? Landai. Jadi mobil lewat, tak sakit perut. Sepeda motor lewat, taklah terhentak perut. Betul tidak? Ada orang buat tanggul, ya Allah mengutuk kita lewat di situ. Ini kalau hubungkan dengan di sini, dia buat tanggul yang menyusahkan orang lain. Tak boleh? Pak RT atau Pak RW ini? Oh, macam mana Pak Lurah ada di sini pula? Kalau nak buat juga, buatlah. Tapi yang landai. Mobil bisa berayun di situ sehingga kita tak sakit perut. Ini entah tali pelabuhan kapal mana lah diletaklah situ. Kayu balok 612 letak situ. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz, anak-anak ramai. Pembalap sini banyak. Tak apa. Tapi buat yang landai. Saya termasuk yang tak berapa terima juga yang begitu tu. Kalau nak buat, jangan susahkan orang. Baik. Kemudian yang ini, tadi saya sudah sampaikan ini. Kata Nabi, unzur, perhatikanlah. Fa'innaka laisa bi khairi min ahmar wala aswada. Sesungguhnya kamu tidak lebih baik daripada orang yang berkulit putih
atau yang berkulit hitam, illa an tafdulahu bitaqwa, kecuali jika kamu bisa mengungguli mereka dalam hal ketakwaan. Hadirin hadirat tuan-tuan yang mulia, berlomba-lomba dalam perbaikan akhlak, berlomba-lomba dalam memperbaiki amal, memperbaiki tauhid, itulah yang akan menjadi sebab kita mulia di sisi Allah Ta'ala. Penutup hadis terakhir. Hadis dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah kebaikan. Wal ismu, sedangkan dosa itu adalah ma haka fi sadrika, perkara yang menimbulkan keraguan dalam hati kamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dosa itu adalah kamu tidak suka bila hal tersebut diketahui oleh orang lain. Faham tak itu? Apa dosa? Dalam hati kita ragu, kemudian kita tak suka yang kita buat tu orang lain tahu. Berarti masuk kategori dosa. Kalau kita di bank, adakah yang buat ragu yang kita tak mau, yang kita buat tu diketahui orang? Ada tak? Tak ada jawaban. Saya ulang lagi. Kita kerja di bank, ada tidak yang membuat kita ragu dan kita tak mau diketahui oleh atasan, bawahan, oleh kawan? Ada tidak? Bukan tak boleh. Ada tidak? Kalau ada baru sambungnya tak boleh. Ada tidak? Nah, kalau tak ada, selamatlah Bapak Ibu. Tapi kalau ada, apalagi banyak, hati-hati. Banyak-banyaklah istighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua dapat selamat. Tanya saya pula, kalau di kampus ada tidak? Oh banyak. Ngajar di kelas yang semuanya mahasiswi cantik, umur 18 tahun. Kemana pandangan mata di saya arahkan? Bukankah itu perkara yang meragukan dan saya tidak ingin istri saya tahu? Abang ni semangat betul Kalau ada perkara yang kita tak suka orang lain tahu, berarti ada ciri-ciri bahawa itu perkara buruk. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita semua. Dan kita selalu diletakkan dalam suasana kebaikan, membawa kebaikan, mengajak pada kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.